Fabio Quartararo tidak bisa menyembunyikan kekecewaan dan kemarahannya setelah gagal mencetak poin di MotoGP Aragon. Namun sebelumnya, rider asal Prancis itu sudah mengatakan bahwa trek motor lain tidak cocok untuknya dan Yamaha M1. Dan apa yang dia bilang terbukti benar. Sepanjang akhir pekan, LW dihadapkan pada masalah kurangnya cengkeraman, getaran di bagian belakang, serta roda depan terkunci. Inilah yang membuatnya tidak bisa mengembangkan feel yang baik. Yamaha membawa begitu banyak suku cadang pada tes hari Senin di Aragon, dan Quartararo berkesempatan untuk mengujinya. Mereka mengerjakan perangkat elektronik, mesin baru, dan fairing yang sebagian baru. Namun, kemajuan pada perangkat elektronik masih terlalu kecil dan para insinyur harus perlu membuat peningkatan yang lebih besar. Yamaha masih harus mempelajarinya sebagai sebuah tim. Selama balapan akhir pekan Aragon, Quartararo kesulitan dengan catering yang sangat parah. Selain itu, Yamaha juga tidak mampu mengatasi masalah cengkeraman roda belakang sepanjang akhir pekan. Hal itu juga membuat Quartararo kesal. Meski begitu, Quartararo berhasil menempati posisi keempat dalam tes hari Senin. Di Aragon tertinggal 0,4 detik dari pembalap tercepat dalam tes Maverick Vinales. Dan dia unggul 0,5 dari Jack Miller yang berada di posisi ke-11 sebagai pembalap M1 terbaik kedua. Yamaha akan melakukan tes di Barcelona dalam beberapa hari ke depan. Berbeda dengan Aragon, sirkuit di Barcelona Catalunya tidak menawarkan banyak daya cengkeram. Tes ini terbilang sangat penting untuk pabrikan berlogo garpu talat tersebut. Menurut Quartararo, masalah utama terletak pada perilaku handling pada Yamaha M1 miliknya. Seluruh akhir pekannya di Aragon diganggu oleh berbagai masalah seperti getaran, roda depan terkunci, dan kurangnya grip. Namun masalah-masalah ini sedikit membaik seiring bertambahnya abrasi karet di lintasan. Rider berusia 26 tahun itu menekankan bahwa kesulitan-kesulitan ini membuatnya tidak mampu mengeluarkan seluruh potensinya dan melaju lebih kencang. Dalam balapan jarak jauh, getaran menjadi masalah utama bagi Fabio Quartararo. Menurutnya dalam 5 lap pertama, motor masih cukup baik. Namun setelah 6 lap kemudian, motor menjadi semakin tidak stabil. Kami tidak dapat menyelesaikan masalah pada perangkat elektronik dan saya belum mendapatkan apa yang saya minta. Tidak mungkin menghabiskan waktu hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin untuk mengatasinya dan tidak mendapatkan solusi. Itu juga yang menjadi alasan mengapa saya marah, kata Quartararo. Marc Marquez sedang menguji paket aerodinamika baru dari Ducati dalam tes MotoGP di Motorland Aragon pada Senin pagi. Pemimpin klasemen MotoGP 2025 ini turun ke lintasan 15 menit setelah pit lane dibuka dan melakukannya dengan motor yang sama dengan yang ia kendarai untuk meraih kemenangan di Grand Prix Aragon. Setelah melakukan putaran pertama, Marc Marquez kembali ke pit box Ducati, di mana sebuah fairing dengan paket aero baru berwarna hitam telah menunggunya. Terlihat kontras dari motor berwarna merah. Berdasarkan peraturan, Ducati hanya dapat melakukan satu pembaruan aerodinamika fairing per musim. Senin ini, mereka menguji pembaruan ini yang dapat mulai digunakan jika Marc mengizinkannya sejak GP Italia dan seterusnya. Ducati telah menyewa sirkuit Barcelona pada hari Rabu dan Kamis untuk melakukan tes privat dengan Michel Pirot, yang kemungkinan akan mengerjakan indikasi Marc di area penting hari ini. Marc menurunkan waktu menjadi 1 menit 46,549 detik. Sudah di bawah rekor lap tercepat yang dicetak pada hari Minggu di lap terakhir pada balapan utama. Dia meningkatkannya lagi menjadi 1 menit 45,927 detik. Sudah mendekati rekor pole di sirkuit ini yang dia buat sendiri pada hari Sabtu saat kualifikasi. Tidak diragukan lagi angka-angka yang gila untuk pembalap Ducati yang tidak peduli apakah dia menggunakan GP25 dengan fairing lama atau dengan aerodinamika baru. Setiap kali mengendarai motornya, dia selalu mencatatkan waktu. Dalam 1,5 jam pertama pengujian, Marc menyelesaikan 18 lap, meningkatkan catatan waktunya pada masing-masing dari 3 putaran dan turun ke 1 menit 45,927 detik pada lap 17 sebelum kembali ke pit. Francisco Bagnaia yang menggunakan motor konvensional dalam hal aerodinamika menyelesaikan 23 lap dalam 1,5 jam pertama pengujian dengan catatan waktu tercepat ketiga
1 menit 46,571 detik. Pembalap Italia itu yang pada hari Minggu memasang cakram rem berukuran 355 mm yang merupakan ukuran terbesar yang ditawarkan oleh pemasok di MotoGP, sedang berusaha memahami mengapa perubahan itu membantunya meningkatkan kemampuannya. Yang penting, seperti yang dijelaskan oleh David Tardosi kepada motorsport.com, ia mencoba suku cadang yang telah ditinggalkan di GP25 dan yang digunakan oleh Marquez sebagai gantinya. Beberapa bagian tersebut dibuang oleh Pecco, tetapi berguna bagi Marc di Ducati. Ingin pembalap Italia itu mengujinya lagi untuk melihat apakah ada yang bisa membantunya. Yamaha secara resmi mengumumkan perekrutan juara dunia World SBK Toprak Razgatlioglu ke dalam skuad mereka untuk MotoGP 2026. Setelah rumor kepindahannya ke MotoGP beredar sejak 2021, Toprak Razgatlioglu akhirnya menerima tawaran Yamaha untuk melakoni debut Grand Prix-nya. Datang dengan membawa 2 bintang dari World SBK dan sedang berjuang untuk yang ketiga. Pembalap asal Turki menjadi amunisi berharga bagi pabrikan Garbutala. Razgatlioglu akan tampil bersama tim satelit Prima Pramac Racing. Razgatlioglu sempat mencicipi motor Yamaha YZR M1 yang dipakai di MotoGP dalam kesempatan tes terbatas pada 2023. Diterimanya setelah mengakhiri pacaklik gelar selama 12 tahun bagi Yamaha di World SBK. Razgatlioglu sebenarnya sudah dihubungkan dengan skuad Yamaha di MotoGP karena namanya masuk sebagai calon pengganti Valentino Rossi yang pensiun 2 tahun sebelumnya. Hanya saja, keinginan menjadi juara dunia World SBK terlebih dahulu dan keengganan untuk tampil bersama tim satelit menahan mimpi rider yang juga jago atraksi itu. Kini potensi berlomba bersama tim satelit lebih menjanjikan. Pramac sebagai calon destinasi membuktikannya sendiri dengan meraih gelar juara MotoGP bersama Jorge Martin dan pada musim lalu. Yamaha pun menegaskan dukungan kelas pabrikan kepada Pramac dalam pengumuman mereka terkait kedatangan Razgatlioglu. Yamaha menggambarkan perekrutan ini sebagai keputusan strategis yang akan memungkinkan pembalap Turki ini untuk mengekspresikan bakatnya yang unik di level tertinggi balap motor. Dia tidak akan menunggu hingga 2027 dan perubahan regulasi, dan karena itu memiliki waktu 1 tahun untuk menyesuaikan diri sebelum pengurangan kapasitas mesin dan peralihan ke ban Pirelli. Yamaha tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai susunan tim Pramac untuk musim depan. Jack Miller dan Miguel Oliveira yang bergabung dengan tim tahun ini hanya terikat kontrak 1 tahun. Bos program Yamaha pada awalnya berjanji untuk tidak membuat keputusan tentang kedatangan Toprak Razgatlioglu sebelum musim panas untuk menghormati mereka. Kami sangat senang menyambut Toprak kembali ke dalam keluarga Yamaha. Jadi kami yakin tahun 2026 adalah saat yang tepat untuk membuat langkah yang telah ditunggu-tunggu oleh banyak penggemar. Ungkap Pavicio.